Israel. Ada diperintahkan, jangan makan babi. Nah, orang Israel memang tidak boleh makan babi. Tetapi juga ada dikatakan, jangan makan unta. Jangan makan seafood yang keras-keras, yang kayak misalnya Sisik. ya yang seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, sebenarnya nggak cukup. Bahkan ya, kalau McDonald di Israel dengan McDonald di Indonesia itu berbeda. Di Israel tidak boleh ada keju. Maaf Bang Jack ya. Jadi nggak ke sana lah bicara kita. Jadi memang kita pengen yang the point aja. Jadi yang jelas adalah hukum Nuh itu diberlakukan untuk yang Goyim. Sedangkan untuk yang Israel itu hukum Tauratnya dari Nabi Musa. Apakah demikian dipertegaskan? Detailnya nggak usah lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kami juga pegang apa yang Yesus sampaikan. Iya. Yang Yesus sampaikan adalah apa? Kasihilah musuhmu. Bentar, udah nggak ke sana. Pokoknya itu aja. Yang berikutnya adalah apakah ini diberlakukan dari hasil konsili itu? Ya, konsili itu adalah konsili Yerusalem. Isinya adalah para rasul. Nah, para rasul memang bersidang dan memang memutuskan demikian, Bang. Jadi ini sudah disepakati ya untuk diberlakukan untuk yang Goyim sama untuk bagi orang-orang. Betul. Nah, itulah poin yang kita tangkap di situ, Bang Jack. Terima kasih, Bang Jack. Dilanjutkan lagi. Baik, Bang. Nah, oke, saya lanjut ke 325 ya, Bang ya. Jadi kurang lebih yang 325 kita memang memiliki budaya muktamar. Nah, ada juga namanya Marcion. Marcion itu memiliki kitab ini loh yang kitab seharusnya dibaca itu ini. Nah, kemudian gereja juga bersidang. Lah, nanti muncul kanon Marcion ini keliru. Kenapa? Karena ada persebaran kitab-kitab yang dipegang baik itu oleh Athanasius, bapak-bapak gereja yang lain, dan itu lebih banyak dari jumlah Marcion. Tapi nanti mungkin kita bisa bicara itu lain waktu. Nanti juga ada ketemu dengan Nestorius dalam Konsili Kalsedon. Nah, artinya apa? Orang-orang yang berusaha mengajarkan ajaran yang keluar dari ortodoksi di dalam konsili, ajaran itu ditolak. Seperti itu. Intinya seperti itu, Bang Topan dan teman-teman yang lain. Termasuk yang Arius. Kenapa Arius salah? Karena dia sedang mempromosikan Allah yang pernah bisu. Atau Allah yang pernah ada tanpa pikirannya. Karena firman itu adalah pikiran Allah. Yohanes 1 saya bisa baca, pada mulanya adalah logika Allah. Karena logos adalah logika Allah. Logika Allah bersama dengan Allah dan logika Allah adalah Allah. Ia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Jadi semula Allah punya logika, Allah punya pikiran. Nah, logika Allah itu yang dalam ayat 9, dia sedang datang. Ayat 11, ia datang. Dengan cara apa logika Allah itu? Ayat 14, logika Allah itu menjadi manusia. Itulah dalam diri Yesus kami memahami dwinatur. Dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu dibahas dalam Konsili Kalsedon. Tapi sekali lagi Bunda Sumangkot, saya tadi mau izin, tapi baru bisa ini. Saya izin sekali lagi ya. Saya benar-benar izin ini. Bang Kingpin, maaf ya Bang Kingpin. Satu aja. Bang Jack, satu kalimat. Iya, gimana Bang Tuhan? Itu kan berdasarkan Konsili Kalsedon akhirnya ada dwinatur dari Yesus. Iya. Dwinatur aja ya. Ya, oke, Bang. Seperti saya tanyakan kepada Bunda, kapan Roh Kudus itu muncul? Satu aja itu, satu jawaban aja, singkat. Kapan? Pada Konsili Kalsedon atau setelahnya atau sebelumnya? 58 tahun. Bentar, 58 Bunda, tahun. saya tanya kepada Bang Jack, Bunda. Saya tanya kepada Bang Jack. Oh, kepada beliau. Oh, baik, maaf. Maaf, iya. Iya. Gini Bang, saya izin. Ini 1 menit lebih 1 menit, jadi 2 menit ya Bang. 2 menit. Singkat aja. Hanya waktu timing. Jangan kita ini kalau beliau sedang sibuk terburu-buru nanti insya Allah kita bisa. Hanya saya 2 menit ya Bang. 2 menit ya Bang ya. Ya. Kita bisa bikin appointment lagi lah nanti insya Allah ya Bang Jack ya. Siap Bunda, dalam nama Yesus. Ini enak kalau suasana kayak gini nih enak loh. Mendengarkan ya, enak ini. Ya, jadi izin ya Bunda. Jadi gini, Tritunggal
itu bukan hasil konsili. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Tritunggal itu ada ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19. Kalau ada yang mendebat 1 Yohanes 5 ayat 7, apakah itu ayat tambahan? Saya siap. Saya bawakan data-datanya komplit. Itu yang pertama. Dwinatur Kristus itu bukan hasil konsili. Itu dari bibir suci Sang Juru Selamat sendiri. Kita buka di Matius. Abang Dajek punten. Sebelum lupa, mungkin Bunda menyediakan diri dengan mengangkat tangan bahwa Bunda menyediakan diri untuk berdialog khusus tentang hal ini, tentang Trinitas yang muncul di dalam Bible. Kapan nanti kita punya waktu, kita bisa mendebatkannya dengan data kita masing-masing. Monggo silakan lanjutkan. Baik. Sudah follow belum? Mas Citos, sudah follow itu nggak? Busuk Manggut? Sudah follow. Tapi saya suka formatnya, saya ditanya aja ya Bunda, saya nggak nanya. Jadi saya ditanya aja, saya nggak akan mempertanyakan keimanan Ibu. Seperti itu. Kalau sudah. Ya. Tapi setelah itu, setelah sesi saya ditanya, nanti saya gantian, saya tanya terus gitu. Saya lebih sukanya seperti itu Bunda. Oh gitu. Ya, saya lebih sukanya seperti itu. Nanti saya sukanya apa itu rahasia, nanti disampaikan. Oh, baik Bunda, siap. Tapi memang ya siap. Nah, kemudian Dwinatur Kristus, saya pernah debat sama Umi Dini mengatakan itu berasal dari Kanseldon. Salah. Dwinatur Kristus berasal dari bibir mulut Sang Juru Selamat. Kita membuka di Matius 22 ayat 40 sampai ending ayat 44. Yesus bertanya kepada orang Farisi, menurut kamu Mesias itu siapa? Anak Daud. Oke. Kenapa Daud menyebut dia tuannya? Orang Farisi nggak bisa jawab. Artinya apa sih? Kenapa disebut anak Daud dan disebut tuannya Daud? Dalam natur kemanusiaannya, dialah anak Daud. Nah itu lain. Satu lagi ayat. Dalam Ibrani tahtamu ya Allah untuk selamanya. Di situ menggunakan hotheos. Itu adalah natur keilahian Sang Firman. Ayat 9, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Ini adalah natur kemanusiaan Sang Firman. Saya ulang ya, natur keilahiannya tahtamu ya Allah. Pikiran Allah pasti Allah. Pikiran itu menjadi manusia, dia mengambil natur manusia, maka dia pasti sepenuh manusia. Kalau perumpamaan yang paling jelas, sederhana, saya, si Jack ini, dia dwinatur. Saya punya yang jasmani dan saya punya yang rohani. Ketika saya jatuh, terus kemudian kesandung berdarah, rohani saya nggak kesandung. Nah, dwinatur Yesus sama seperti dwinatur manusia, dikotomi manusia ini tidak bercampur, tidak kacau, tapi keduanya ini memang dwinatur dalam satu hipostasis. Wah, nanti rumit lagi bahasanya. Izin kurang lebih seperti itu Bang. Saya sangat-sangat izin saya harus turun. Ya, kita masuk. Thank you. Jadi turunnya dikunci dengan hipostatis nih. Iya, baik. Monggo Kang Kingpin, mangga. Monggo. Enggak, tadi saya undang-undang kan. Nanti yang masuk tuh kayak siapa ya? Kayak Rion, kayak si siapa. Gak apa-apa ya? Boleh kan? Boleh. Ini di Bunda ya. udah, mungkin sampai di sini ya. Sampai di konsili 1 ya Bunda. Pengetahuan yang diberikan kepada saya terima kasih banyak. Dan ada pembandingnya sebetulnya menurut saya ya perlu dikaji. Tapi ya itu terserah pada para pendengar, pada teman-teman semua yang sedang ada pada Komal. Saya ya kalau intinya Bunda, diskusi seperti ini kan adem gitu Bang Kinpin ya. Iya. Ya siapapun
yang masuk silakan untuk menyampaikan apa-apa atau data yang mungkin ya bisa mempertebal keyakinan di luar Islam pun saya akan tetap terima intinya, selama itu tidak ada kata hujatan dan framing. Monggo dilanjut. Ya. Artinya dari sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata Islam hadir dengan membuat semuanya menjadi begitu simpel. Ada hal yang sangat praktis dan mudah dalam memahami Tuhan. Sementara pada sejarah sebelumnya pernah ada konsep yang sedemikian. Mau memahami Tuhan harus begini, kemudian memahami yang lain begininya lagi. Jadi untuk soal isu dasar atau pilar dasar sebuah ajaran, yaitu asumsi tentang adanya Tuhan yang layak disembah, itu menjadi harus berkelana melanglang buana sampai sebegitu rupa. Nah, ini yang membuat kita akhirnya berpikir, oh ternyata ada orang yang menyukai jalan yang berliku-liku. Ada pula orang yang menyukai jalan yang singkat, cepat, praktis. Bagaimana kaitannya dengan kehidupan modern? Ramalan futuristik ke depan, orang akan makin mencari yang cepat, padat, tepat, tanpa berputar-putar. Nah, ini kembali lagi kepada kita. Kalau kita mau mengikuti jalan yang sedemikian lurus, terang, dan mudah, walaupun dalam kenyataannya memelihara iman ketika sudah memegang jalan mudah itu ternyata cukup sulit untuk mendapat derajat takwa. Tapi mudah untuk masuk Islam. Untuk memasuki Islam, very, very easy. Tapi untuk dapat derajat takwa, not too easy, man. Nggak terlalu gampang. Apalagi kalau kitanya kurang ikhlas. Jalan Islam simpel sekali. Sangat simpel. Tuhan yang disembah satu saja. Satu. Betul nggak Kang Kingpin? Siap. Nanti kita atur kapan bicara itu ya. Tentang sejarah Trinitas beliau. Katanya Bang Jack, Trinitas itu Alkitabiah. Ya tentu benda berbeda. Nanti kita adu data saja kan gitu Kang Kingpin ya? Ya. Di Amerika biasa diskusi seperti ini. Bahkan sesama kekristenan diskusi. Jadi tidak ada yang menghalangi untuk menggali pengetahuan tentang apapun. Mau agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, digali. Yang Muslim pun ketika digali, merah-merah telinganya, ya harus terima. Yang penting berikan sanggahan dengan tepat. Ya nggak Kang Kingpin? Iya. Di sini kan, merah-merah telinga orang sini. Tadi kan Mas Citos itu dia bilang, wah itu 1 Yohanes 5:7 itu ayat tambahan. Ya memang tambahan di manuskrip tertua dan terpercaya itu kan nggak ada gitu kan. Terus saya bilang mereka punya itu namanya itu apa? Paradosis katanya. Ya tradisi itu kan nanti kan ditulis belakangan gitu. Yang mau dicari itu kan yang tulisan tertua. Jadi silakan aja tunjukkan misalkan manuskrip apa gitu yang ada 1 Yohanes 5:7 yang ada Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Betul. Ini bukannya kita mau menghujat segala, bukan. Ini kan cuman murni pengetahuan. Betul. Ya. Kritik itu bukan protes ya, itu mau lihat kebenarannya gitu. Dan kalau dibilang itu ini sudah ada sejak dulu, keliru. Misalnya Origenes bilangnya apa gitu kan? Allah mengutus Kristus mengutus Roh Kudus. Itu ada yang memahaminya seperti gini. Jadi soal itu mereka itu
subordinat gitu. Jadi yang paling tinggi keilahian itu Bapa, kemudian keduanya itu Putra, kemudian ketiga itu Roh Kudus. Padahal yang original maksud bukan itu. Yang original maksud itu simple. Jadi Tuhannya mengutus utusan membawa risalah ketuhanan, keilahian. Kemudian yang dimaksud dengan Roh Kudus itu ajarannya. Ajaran ilahi gitu. Jadi nanti boleh tes sendiri ya semuanya ya gitu kan. Cari misalkan di Bible Hub itu. Cari kata penuma ya. Kemudian ganti terjemahan roh itu menjadi ajaran. Nyambung nggak? Contoh misalnya Yohanes 4:24, Numa Hotheos. Di situ kan terjemahan Tuhan adalah roh. Apa nih Tuhan adalah? Saya nggak ngerti gitu. Adalah itu dari mana dapatnya gitu kan? Tapi kalau kita ganti ajaran Tuhan, ya kan? Menyembah dalam ajaran itu dan kebenaran gitu. Menyembah dalam roh ini gimana? Maksudnya tuh mau mati dulu kah? Atau dia kesambet dulu gitu, kerasukan atau gimana kan nggak ngerti kan. Kalau dibuat simpel dua simpel menyembah dalam ajarannya kan nyambung gitu. Atau misalkan satu Yohanes 4 gitu kan, ujilah roh-roh. Maksudnya apa nih? Maksudnya mau tangkap setan dulu atau gimana gitu? Terus diinterogasi gitu di BAP kan enggak. Maksudnya tuh cek dulu tuh ajaran-ajaran itu dari mana sumbernya. Kata roh itu ajaran artinya gitu. Nah ini kan jadi gimana ya? Tapi nggak apa-apa itu kan. Iya betul. Kita kan sesuai analisa saya mengenai pendapat jenengan itu cepat, tepat, padat, akurat. Oke, saya terima dulu teman yang baru masuk. Silakan memperkenalkan diri. Saudaraku MWN Channel. Selamat siang. Bang MWN Channel. Halo? Bang. Suaranya kecil Bang, suaranya kecil. Anda minta naik, saya naikkan. Mungkin ada sedikit pendapat yang ingin disampaikan mengenai tema kita tadi, sejarah. Siapa? Halo, Bang MWN. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Bang. Oh iya, siap. Monggo barangkali ada kesan pesan yang ingin disampaikan. Wah, saya sih sangat berkesan nih sama Bunda tadi tuh. Saya kenal sekali. Alhamdulillah, iya. Kalau dengerin dia itu kayaknya asik bener gitu. Ini Bunda yang kalau nggak salah pernah. Yang terutama itu, seperti itu, iya Bang. Yang terutama itu seperti itu. Jadi penyampaian sesuatu itu kalau dengan landai, tenang, itu tentu betul. Akal sehat. Tetapi jika sudah emosi, ada suatu rasa benci dalam menyampaikan sesuatu, waduh, sudah nggak nikmat lagi didengarkan gitu Bang. Memang harus dasarnya cinta dulu ya. Betul. Cinta dulu, kalau udah benci. Ya, intinya dilihat dulu, dipikir dulu, baru jatuh cinta. Seperti itu. Hingga kita tidak kehilangan akal sehat. Ini Bunda yang cinta dulu tanpa tahu siapa dia. Seperti Bang Kimpin ya, teori Bang Kimpin dalam menjelaskan ini. Cinta dulu baru tahu, nyesel dah tahu siapa dia ya. Ya intinya Allah itu memberikan kita suatu akal itu untuk berpikir dulu, baru kita cintai dia. Demikian. Monggo dilanjut. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan kepada Bang Kimpin atau ke Bunda, silakan. Sebetulnya saya mempunyai ada beberapa tema lagi. Kalau tadi kan sampai pada konsili 1. Ada lagi, tapi gimana ya? Ini sensitif apa enggak ya? Kapan Yesus jadi Tuhan? Itu sebuah tema juga bagi saya. Apakah ini sensitif monolog apa tidak? Tapi sebetulnya kalau dilihat dari Bunda akan mempunyai literasi yang cukup bagus, sebetulnya ingin sih itu, karena
Kalau saya dialog itu saya tanyakan kepada beliau-beliau yang mempunyai Yesus Tuhan itu juga nggak jelas. Bagaimana Bunda? Bunda bisa mencerdaskan saya kapan Yesus jadi Tuhan? Bunda? Ya nanti sebelum itu gini, kan teologi ini kan berkembang, ya berkembang ya. Jadi mencoba menempatkan Yesus itu dalam posisi keilahian itu loh. Bagaimana misalkan kalau kita tahu dulu itu ada seorang yang bernama misalnya siapa Prakseas, ya dia itu nganggap itu yang ini Yesus dan Tuhan itu sebenarnya satu gitu, yang nampak kepada manusia itu cuma wujud fisiknya gitu, ya kan. Nah tapi itu kepentok itu ketika menjawab tentang yang mati di tiang salib itu siapa gitu kan. Ini apakah kemanusiaannya itu ada ilahi juga gitu kan. Nah kemudian itu ada seorang bernama siapa, Tertullian itu menulis yang namanya itu Against Praxeas gitu. Jadi dia paham-paham dari Praxeas itu dianggap sesat atau apa gitu kan. Nah inilah yang kemudian itu menjadi dasar dari Trinitas ini, itu tentang tiga pribadi ini itu yang tidak terpisahkan. Makanya itu bahasa kerennya itu una substantia tres personae des decretis separatis, nggak terpisahkan itu. Nah itu tapi sebelum paham itu jadi mainstream, awalnya itu yang berkembang itu ya itu yang monarkisme itu. Jadi mode kalau di kalau Yesus itu ya Bapak gitu, Bapaknya Yesus, nggak bukan dua hal yang berbeda gitu, cuma modenya saja gitu kan. Jadi misalkan mereka punya dalil nih itu, jadi Allah berdiam dalam aku gitu misalnya. Waktu dipahaminya tuh seolah-olah itu memang satu satu bagian lah gitu, nggak terpisahkan gitu. Nah ini Mas, jadi kalau mau bilang susah ya, karena itu nggak ada tuh dalilnya dalam kitab itu sendiri, itu yang benar nggak ambigu gitu. Kalau tadi kan kayak Mas Citos bilang tadi itu ambigu gitu, bisa ditafsirkan juga bermacam-macam gitu. Itu Mas ya. Jadi perkembangannya itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Nggak ada dasar dari Bible sendiri. Ya, jadi saudara-saudara atau Kang Kipin sama Bunda ya. Jadi saya ingin membuktikan bahwa Allah berfirman bahwa ada manusia yang menuliskan sebuah karya yang kemudian dianggap bahwa karya itu adalah firman Allah. Nah, itu yang saya ingin buktikan sebagai sebuah tesis. Ya. Jadi saya mengumpulkan potongan-potongan ini, apakah betul begitu loh, bahwa manusia itu membuat sebuah karya tapi sebatas manusia sehingga tidak tuntas begitu loh. Ketika dia menarasikan ini adalah kehidupan, misalnya kehidupan sampai akhir zaman itu bagaimana, itu sudah saya jawab, sudah saya dapatkan jawabannya bahwa nanti sampai pada Yerusalem baru, seperti itu. Jadi tidak jelas sampai kemana, tapi sudah jelas. Jadi kata Yerusalem baru kan berasal dari kata Yerusalem yang sekarang ini. Kenapa kok disebutkan Yerusalem, kok tidak neraka Hawiyah, surga Aden, nama-nama itu? Karena yang tahu nama-nama itu kan Allah yang Maha Mencipta gitu loh. Sedangkan sebatas manusia ya taunya ya yang dia tahu saat ini, Yerusalem, Surabaya. Tapi yang ke depan kan masih gaib gitu loh. Itu akan membuktikan kebenaran bahwa tulisannya itu terbatas. Sehingga kalau dipentokkan, dia akan kepentok sebagai logika manusia. Mungkin itu tesis yang akan saya capai. Karena ini potongan-potongan seperti sekarang, kapan Yesus itu menjadi Tuhan, salah satunya itu juga menjadi sebuah pendukung dari tesis saya nanti. Karena itu
pertanyaannya kapan Yesus jadi Tuhan? Apakah waktu dia lahir? Itu juga bukan melahirkan Tuhan loh kan gitu. Apakah dia ketika dia mati bangkit, ketika dia mati diangkat menjadi Tuhan loh. Kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Apakah ketika dia itu dibaptis, aku dan Bapak adalah satu? Itu saya ingin sebetulnya sebuah penjelasan yang jelas begitu. Dan fungsi Tuhan itu apakah sebagaimana Tuhan yang sebenarnya maha mencipta, maha memelihara dunia ini, menciptakan manusia, tiap hari ini lahir, apa itu juga pekerjaan dari Yesus gitu. Jadi aplikasinya dia sebagai Tuhan itu seberapa jauh gitu. Kalau hanya sebuah slogan, hanya sekali peristiwa kemudian dia mengklaim sebagai Tuhan, itu kayaknya kurang tepat karena dunia ini umurnya adalah ribuan tahun atau kita nggak tahu apakah berapa tahun gitu. Jadi itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya pertegas. Karena itu saya perlu narasumber. Nah, Kak Gimbi bisa dijelaskan, Bunda ya. I'm back. Bunda kembali lagi. Oke. Maaf tadi sambilan lihat belakang ini. Ya, begini. Memang hal yang menjadi ciri negara modern atau dikerucutkan lagi dengan ini, dikerucutkan lagi dengan ciri khas alat yang modern, mesin yang modern adalah diukur dengan seberapa akurat mesin tadi bisa memproduksi hal yang sama persis berulang kali. Jadi artinya keberhasilan mesin tercanggih di dunia adalah ketika ia mampu memproduksi ulang hal yang sama dan dengan kondisi yang sangat presisi, akurasi tingkat tinggi. Kalau ternyata mesin hebat tapi memproduksi 1 kali 2 kali, pas giliran ketiga bobrok, tidak menjadi mesin yang bisa diandalkan. Artinya dia akan jatuh menjadi mesin yang tidak mewakili kata hebat. Begitu juga dengan Tuhan, apapun yang disematkan kepada kata ini, kalau ternyata tidak mampu satu, menjaga dirinya dari perubahan, berarti dia tidak mampu untuk menetap. Ini maaf kalau ini filosofinya agak berat. Benar sekali lagi. Kita masuk ke area filsafat sedikit-sedikit. Artinya sesuatu yang maha kuasa akan dilekatkan kepada yang bisa atau mampu berketetapan sepanjang masa. Maksudnya berada alias dia mampu untuk tidak ikut berubah. Yang muda tidak menjadi tua, tua tidak menjadi meninggal, lalu ranting tidak patah, daun tidak menguning, kemudian buah tidak membusuk, lalu pucuk dia tetap pucuk terus, tidak menjadi yang lainnya. Itu pertanda bahwa itu adalah bukan yang berkuasa. Karena yang maha kuasa pastilah yang mampu menjaga dirinya dari segala perubahan. Jadi hal tadi hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sejati. Kalau ternyata ada yang disebutkan Tuhan, namun tidak mampu membuat repetition, pengulangan produksi
yang tetap dan presisi, maka itu pasti bukan Tuhan. Contoh, menyembuhkan orang sakit, tetapi ia sendiri sakit. Contoh, menghidupkan orang yang mati, tapi ia sendiri mati. Atau pada saat itu pun banyak orang yang mati. Dan setelah dia pun orang masih mati. Maka pasti itu bukanlah Tuhan. Nah, ini filosofi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Anything like that, it must not be God. Itu pasti bukanlah Tuhan. It's not be God. Ya, never be a God. Never be a God. Mungkin Bunda ya. Masuk tema baru ya Bunda, ketuhanan ya. Ini tadi Akang MWN tadi hendak bicara, tapi tertutupi oleh Akang kita. Kenapa tadi Akang tiba-tiba naik kemari? Apakah ada salah Bunda atau bagaimana tadi Akang? Mau ngomong tentang Bunda tapi terus terlewati. Dalam skala, nanti silakan diungkapkan Kang. Dalam skala pertumbuhan industri yang sebegitu pesat, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan mesin modern untuk mengulangi produksi dengan tingkat akurasi yang sama. Mesinnya tidak rusak. Nah, sementara Tuhan ternyata dalam pandangan teman kita barangkali atau orang di seberang sungai itu ada dalam posisi ini gitu. Ketika dia mengobati orang sakit, ternyata tidak semua orang sakit yang diobati, hanya orang yang meminta kepadanya. Saya tanyakan kepada jenengan semua, apakah jenengan punten melihat bahwa ketika di Bali, ketika di Sri Lanka, ketika di Tibet, orang tidak meminta tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangkanya tetap tumbuh menjadi semangka. Durian di Indonesia tetap jadi durian. Dipindahkan pun ke Amerika, dia tetap menjadi durian. Tidak pernah durian berbuah semangka. Ini tandanya Tuhan bahkan mampu membuat apa di luar dirinya bisa menetap dengan reputation berabad-abad, pengulangan berabad-abad. Takbir, Allahu Akbar. Bunda, Bunda kalau boleh lebih mengerucut dikit ya. Kalau saya ya, yang saya angkat sebetulnya adalah kriteria Tuhan. Kriteria sebagai Tuhan itu harus memenuhi Asmaul Husna yang 99 sifat. Dia Maha Kaya. Betul. Itu dalam teologi Islam ya. Iya. Betul. Yang Bunda maksudkan tadi kalau ya, betul Akang. Yang Bunda maksudkan ketika orang belum bisa menerima apa yang ada di dalam Islam, maka kita memakai alat yang namanya logika modern. Bahwa dalam dunia modern, Allahu Akbar ditunjukkan oleh Allah. Apa itu? Mesin yang dianggap handal adalah mesin yang mampu memproduksi ulang dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa mesinnya rusak. Nah, kalau ternyata ada Tuhan yang menyembuhkan orang sakit, tunggu kalau orangnya datang kepadanya. Padahal di muka bumi ada banyak tanaman tumbuh, tidak minta petaninya, banyak yang ingkar petaninya, Tuhan tetap tumbuhkan. Tak pernah tanam kacang panjang, tumbuhnya ternyata adalah durian, tidak pernah. Jadi Allah menunjukkan betapa ketetapan pengulangan yang berlaku berabad-abad terjadi tanpa manusia yang mengulanginya. Dicampakkan pun di ladang, tak disiram hanya dengan hujan, tetap ketika yang tercampak itu adalah kacang merah, tumbuhnya tetap kacang merah. Ini kan ada sesuatu yang terjadi berulang tapi menetap. Sementara kalau ada orang dikatakan Tuhan,
Tetapi hadirnya pada waktu tertentu, ketika sekarang perdebatan begitu sengit, Tuhan tersebut tidak dapat hadir dalam kedagingan. Tentu ini tidak dapat dikategorikan Tuhan. Takbir, Allahu Akbar. Oh, ada yang bilang nih, buah semangka berdaun sirih, lagu beruri meranti kabun. Masya Allah, baik-baik. Iya, betul. Teteh Wiranti, betul. Allahu Akbar, Abang Irawan Subrata, betul. Jadi inilah filosofi yang bisa kita pergunakan untuk modern. Lu kalau pengen alat canggih, maunya kayak gimana? Apa dipakai sekali lalu rontok? Ya enggak, kita maunya. Kita saja kepingin alat kita menetap. Kita saja kepingin alat kita tidak berubah. Bagaimana mungkin Tuhan kita yang rubah? Atas dasar seminar, atas dasar konferensi, atas dasar muktamar. Tentu tidak. Nah ini, monggo. Oh iya tadi Abang MWN tadi mengatakan sesuatu, kenapa tergelitik jadi masuk kemari. Apakah ada salah Bunda? Tadi Bunda disebut-sebut tapi nggak jadi ini. Silakan Abang Da. Abang MWN channel. Monggo Abang Da. Sedulur, terima kasih dukungannya. Jangan lupa untuk terus mendukung agar kami tetap tegar dalam berdakwah di tengah aneka persoalan yang menghimpit di tiap kita. Rata-rata para pendakwah ini juga dititipin Allah aneka. Semangati kami. Allahu Akbar.